Sahabat Hikmah, seorang pelaku pencabulan terhadap 11 anak ditangkap penyidik di Tipit Siber Bareskrim Polri di wilayah Taliasan, Kabupaten Berau, Kalimantan Timur 9 Oktober lalu. Dari hasil penyidikan, pelaku mencari calon korbannya melalui game online Free Fire. Lalu, pelaku menyapa dan berkenalan ke beberapa pemain. Yang diincarnya adalah perempuan berumur 9 hingga 17 tahun. Pelaku lalu meminta nomor telepon genggam para calon korbannya. Ia lalu menjalin komunikasi intensif dan mengiming-imingi hadiah diamond untuk game. Tentu saja, iming-iming hadiahnya tidak gratis. Syaratnya, para korban mengirimkan video porno atau melakukan video call seks. Beberapa korban yang sempat menolak diancam akan dihapus akun gamenya oleh pelaku. Akibat ulahnya, tersangka dijerat Undang-Undang tentang Perlindungan Anak dengan ancaman pidana penjara maksimal 15 tahun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah walhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala amma ba'du. Saudara-saudara, para pemirsa Net TV yang saya cintai, alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih dapat bertemu dan bermuajahah dalam sebuah program hikmah di balik kisah. Mudah-mudahan program ini membawa banyak manfaat dan pelajaran dalam kita menapaki kehidupan. Para pemirsa yang saya cintai, dengan kecanggihan teknologi, sekarang ini sudah tidak ada lagi batasan antara ruang dan waktu. Kecanggihan teknologi membuat hidup kita serba mudah, apalagi tentang soal-soal informasi. Dan sayangnya, ini dijadikan modus oleh sebagian orang untuk melakukan dan melaksanakan tindakan dan perbuatan jahatnya. Yang kita saksikan tayangan tadi menggambarkan kepada kita betapa kecanggihan teknologi dijadikan media, dijadikan alat untuk menjalankan aksi jahatnya. Menggunakan teknologi yang terdapat di dalam smartphone kita, kemudahan mengakses berbagai macam aplikasi, di antaranya game online. Ini dijadikan modus bagi orang-orang yang mempunyai penyakit jiwa untuk melancarkan aksi-aksi kejahatannya. Dicarinya korban, anak-anak di bawah umur, diiming-imingi mereka akan diberikan game-game yang menarik, game-game yang mereka sukai, asal melakukan berbagai hal yang tidak terpuji. Luar biasa, perbuatan yang sangat keji. Anak-anak gadis di bawah umur diiming-imingi akan diberikan game, asal mereka melakukan perbuatan yang diingini oleh si pelaku. Di antaranya adalah korban dipaksa untuk mengirimkan video-video asusila kepada si pelaku. Setelah ini terungkap menjadi konsumsi publik, apa yang dapat kita simpulkan? Pertama, adanya penyakit kejiwaan yang dihadapi oleh pelaku. Pelaku lebih menyukai wanita-wanita di bawah umur, mencari korbannya anak-anak gadis kita yang di bawah umur, diiming-imingi dengan berbagai macam hadiah, tetapi disuruh untuk mengirimkan gambar-gambar asusila. Jelas perbuatan ini adalah perbuatan yang melanggar norma-norma agama, baik nilai-nilai agama maupun tatanan hukum di negara kita tercinta. Setelah kasus ini viral, pihak yang berwajib kemudian segera mengambil tindakan. Lalu muncul suara-suara dari masyarakat yang menginginkan agar diberikan hukuman paling berat terhadap mereka predator-predator, pelaku-pelaku kejahatan yang mengeksploitasi anak-anak gadis di bawah umur. Saudara-saudara, para pemirsa yang saya cintai, sebagian masyarakat kemudian tidak tanggung-tanggung dalam melahirkan efek jera
ada sebagian masyarakat kemudian yang menginginkan agar pelaku dihukum kebiri. Para pemirsa yang saya cintai, mari kita lihat persoalan kasus ini. Pertama, berikan kepercayaan kepada petugas kita. Indonesia punya hukum. Biarlah itu masuk yang memang menjadi domain penegak hukum kita. Yang kedua, tentang efek jera yang dalam bahasa agama disebut zawajir. Hukuman harus melahirkan efek jera. Maka harus diberlakukan sistem kebiri. Perlu saya ingatkan bahwa di Islam tidak mengandung sistem kebiri. Sebab akan merubah sesuatu yang memang Allah sudah berikan sejak ia lahir. Maaflah, kalau alat vitalnya dikebiri, itu artinya merubah pemberian yang Allah anugerahkan kepada si pelaku sejak ia lahir. Dan kalau ada perubahan-perubahan seperti ini, Allah marah betul. Makanya Islam tidak mengenal hukum kebiri, merubah sesuatu yang sudah dianugerahkan oleh Allah kepada setiap manusia. Tetapi yang terpenting adalah harus melahirkan efek jera. Maka kepada para hakim yang ingin memutuskan persoalan-persoalan seperti ini, Islam memberikan arahan. Pertama, silakanlah berijtihad tetapi tidak keluar dari hukum asalnya. Persoalan kasus ini adalah penyimpangan seksual. Maka bisa dilihat dari hukum asalnya, dari masalah asalnya. Maka silakan berijtihad untuk menjatuhkan hukuman yang punya efek jera terhadap pelaku. Misalnya kasus perkosaan, kasus-kasus predator macam ini. Kasus ini adalah pelecehan seksual awalnya, lalu berkembang menjadi predator, penikmat anak di bawah umur misalnya. Silakan berijtihad untuk menjatuhkan hukuman yang punya efek jera. Asal bukan hal-hal yang sifatnya merubah karunia yang Allah sudah berikan kepada hambanya. Dalam Islam, efek jeraknya, kasus perzinahan misalnya, dilakukan dengan rajam, dicambuk. Begitupun pedofilia, begitupun termasuk di dalamnya. Maka hukuman hendaknya memang harus punya efek jera, tetapi jangan sampai mengubah yang Allah sudah berikan kepada kita. Wallahu